Yo semua, di video ini kita akan membahas Shikakumon no Saikyo Kenja, episode 5 berdasarkan cerita manga. Dan jika video ini bisa menghibur atau mengurangi rasa penasaran kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat buat bikin video yang lebih baik lagi. Dan buat yang nggak suka spoiler, kalian boleh close video ini. Buat yang masih lanjut, kita langsung ke ceritanya. 違うんだ。 Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。 Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya, Matias dan para ciwinya berangkat menaiki naga legendaris yang disebut Iris, menuju tempat persembunyian iblis. Lalu di sisi Matias yang memperhatikan sebuah arah tertentu, naga Iris mengatakan, kalau mereka tengah terdeteksi oleh indera musuhnya. Matias pun menanggapi Iris, dan mengatakan kalau ada iblis di dekat pintu masuk, sedang memindai sekitarnya, dan iblis itu telah memindai kehadiran Iris. Sementara Alma mengatakan, kita sudah terdeteksi, apakah semuanya akan baik-baik saja? Dan Luri juga mengatakan, kalau itu adalah Matias, mungkin dia akan menipunya dengan sihir sembunyi. Sedangkan Iris, mengatakan kalau Matias bukanlah tipe orang, yang akan melakukan hal seperti itu. Matias pun mengatakan, kau mengenalku dengan baik Iris. Dan di sini Iris mengatakan karena mereka semua adalah iblis, dengan kondisi sayapnya saat ini, jadi dia nggak bisa ikut untuk bertarung. Matias pun mengatakan jangan khawatir, karena Matias akan melawan mereka semua sendirian, jadi Matias meminta Iris menurunkannya. Matias pun tiba-tiba langsung terjun, menuju tempat iblis pengawas itu berada, dan mengakhirinya hanya dengan satu ayunan pedangnya, iblis itu pun musnah terbelah menjadi dua, oleh serangan Matias. Sedangkan di sisi Alma dan Luri seakan kagum, melihat Matias mengakhirinya hanya dengan satu tebasan saja, lalu Alam pun berteriak, Mati Kun, biar kutanya sekali lagi, apakah kamu benar-benar manusia? Bahkan sang naga Iris juga sempat mengatakan, beruntung sekali bahwa Matias bukan musuhnya. Gak lama kemudian, Iris membawa Alma dan Luri turun ke bawah, keadaan desanya sangat sepi, karena itu adalah desa yang ditinggalkan. Tapi bagi Matias melihat satu tempat yang paling mencurigakan, itu adalah bangunan berbentuk kubus dari tanah, dan ini diciptakan dari sihir iblis, tentunya dilapisi oleh beberapa pelindung sihir, dan di dalamnya ada dua iblis. Bahkan Matias juga merasakan, kalau ada satu iblis yang bahkan lebih kuat daripada iblis Ashuril, tapi karena sihir Matias telah pulih 100%, Matias pun dengan wajah semangat, mengatakan akan bertarung sepuasnya. Sedangkan Iris bertanya kepada Matias, apakah dia perlu menggunakan nafas apinya, untuk membakar seluruh tempat. Matias menjawab kalau itu tidak perlu, karena itu akan membebani pembuluh darah sihirnya. Tapi Iris masih ngeyel kalau nggak apa-apa, palingan dia hanya akan tidur 1 bulan, sedangkan Matias tetap nolak, karena nggak mungkin baginya nunggu 1 bulan sampai Iris bangun. Singkat cerita, Matias mengajari Luri sihir baru pada panah yang akan dia buat, lalu meminta sang naga Iris menghancurkan dinding untuk jalan Matias masuk, dan menyuruh Iris langsung naik ke udara, untuk berjaga-jaga. Serangan Matias pun dimulai, Iris menempahkan nafas apinya menghancurkan dinding, dan segera terbang kembali, lalu Matias dan para ciwinya pun memasuki bangunan tersebut. Tapi di dalamnya nggak ada siapapun, Alma dan Luri di sini sempat terkejut, tapi bukan karena nggak ada musuhnya, melainkan karena mendengar suara Matias di kepala mereka. Intinya tuh Matias berkomunikasi melalui paralel pikiran, dan mengatakan alasan karena mereka yang nggak bisa melihat iblisnya, itu karena iblisnya memakai sihir pelindung atau penyamaran. Matias berencana menggunakan sihir gangguan kamuflasenya pada iblis, lalu setelah iblis itu terlihat, dengan komunikasi pikiran Matias, meminta agar Alma dan Luri bersikap seolah nggak ngeliat iblis itu. Dan benar saja, iblis itu belum menyadari kalau kamuflasenya telah dilihat. Alma pun menempahkan panahnya, tapi sayang sekali nggak tepat mengenai target. Mereka pun berpikir kalau rencana telah gagal, tapi sang iblis malah jalan mengendap-endap, karena masih mikir dirinya nggak kelihatan. Nah jadi Alma menembakkan panahnya lagi, meski iblis bisa menghindarinya,
Tapi itu adalah panah yang bisa berbelok, dan kembali tepat mengenai iblis. Akhirnya iblis ini pun teriak konyol, bilang kalau sebenarnya mereka telah melihatnya, bahkan iblis ini juga sempat mengira, bahwa Matias yang ada di depannya, adalah Matias yang palsu. Bahkan iblis ini bilang, kalau naga yang dijadikannya tunggangan adalah halusinasinya saja. Matias pun menyangkal dengan pikiran konyolnya, bahwa naga segede bangunan itu saat ini sedang terbang di atas mereka. Iblis ini memanggil temannya yang bernama Alias, tapi karena iblis Alias ini lebih pintar dan gak mau keluar, iblis idiot ini menganggap kalau Alias mengira dia saja sudah cukup. Tanpa basa-basi lagi, iblis idiot ini langsung menyerang Matias, tapi Matias menahan serangannya dengan pedang miliknya. Sedangkan Alma langsung menembakkan panahnya, tapi iblis ini bisa menangkis panah Alma, sedangkan Matias mengatakan kembali kepada Alma, agar dia terus menembak lagi. Alma ragu karena sebelumnya serangannya gak mempan, tapi Ruri membuatkan panah dengan rapalan sihir, yang baru saja diajarkan oleh Matias. Alma pun mulai menembakkan panahnya kembali, dan Matias juga terus menyerang iblis idiot ini. Matias pun berpikir kalau serangan iblis idiot ini berat, jadi Matias nggak bisa lengah, karena walau bagaimanapun dia tetaplah iblis meski idiot. Di tengah benturan serangan Matias dan iblis, panah Alma berhasil mengenai iblis ini. Iblis ini pun mencoba menyerang Alma dan Luri dengan sihirnya, tapi sihirnya dihilangkan oleh Matias. Dan gak lama kemudian, iblis ini merasa kesakitan. Sebenarnya panah yang dibuat Ruri ini, adalah panah sihir dengan efek racun. Iblis yang merasa kesal pun, melakukan berupahan pengiblisan, di mana kekuatannya akan memuncak dan bentuknya juga berubah, tapi mereka akan mengorbankan nyawanya saat efek itu melemah. Sementara di sisi Alma dan Luri yang diam melihat perubahannya, iblis ini menyerang mereka, tapi sayang sekali, itu adalah ilusi bayangan yang telah dibuat oleh Matias. Jadi Alma dan Luri yang asli sudah disuruh mundur sama Matias, melalui komunikasi pikiran, mereka pun segera menembakkan panahnya, dan tepat mengenai jantung iblis. Iblis ini pun sudah dikalahkan, singkatnya saja, mereka keluar sambil mengatakan, kalau penaklukan sudah selesai. Tapi di luar itu, mereka berbicara melalui komunikasi pikiran, bahwa masih ada satu iblis lagi, tapi dengan berpura-pura hanya merasa ada satu iblis, Matias beranggapan kalau iblis yang sedikit pintar ini, akan lengah dan menunjukkan dirinya. Tapi karena nggak ada respon, setelah Matias melompat ke Iris dengan cukup tinggi, Matias turun kembali lalu meminta Alma dan Luri, untuk tetap berada bersama Iris. Matias pun menghancurkan 3 batu sihir, dan menciptakan gelombang sihir yang besar, karena ini adalah iblis kabut, harusnya dia akan muncul. Dan benar saja, iblis kabut ini muncul, sambil mengatakan kalau berkat Matias, dia mendapat kekuatan sihir yang lebih besar dari batu yang ia hancurkan, lalu mengatakan, agar Matias bersiap untuk mati. Matias pun mengatakan, aku sudah memperkirakan semua hal itu, dan maaf saja, tapi aku tidak akan mati. Mereka pun sama-sama membenturkan pedang mereka, tapi iblis Alias ini, menggunakan sihir mirip tombak kegelapan kepada Matias. Matias pun terus menghindari tombak kegelapan itu, sampai pada akhirnya, saat Matias terdiam sebentar, serangan iblis ini mematahkan tangan kanan Matias. Iblis ini pun dengan sombong mengatakan, sekarang ku beri pilihan, kau ingin mati dengan cara apa? Sedangkan Matias dengan senyum serius mengatakan, aku tidak ingin mati sekarang, masih terlalu awal untuk memilih caranya sekarang. Dan tiba-tiba, dalam sekejap Matias menyambung kembali tangannya dengan sihirnya, lalu mengatakan, ada apa dengan tanganku? Iblis Alias ini pun langsung melancarkan serangannya kembali, tapi Matias seakan berjalan dengan tenang, menghindari setiap serangan dari iblis Alias. Matias pun sampai di depan Alias, sambil mengayunkan pedangnya ke arah tangan iblis Alias, tapi saat pedang Matias menyentuh tangan Alias, tiba-tiba tangan Alias terselubung oleh sihir kegelapan. Tapi nggak lama kemudian, setelah Alias memperhatikan lukanya, itu sama seperti serangan racun, yang telah diterima oleh iblis idiot Elhart. Alias pun segera melakukan sihir tombak itu lagi, tapi Matias dapat membatalkan sihirnya. Iblis Alias yang masih nggak terima, nantang kembali kemampuan pembatalan sihir Matias, tapi sekali lagi, sihir Alias dapat dipatahkan Matias. Akhirnya iblis Alias kembali berkamuflase lagi, tapi selama Matias masih bisa merasakan sihirnya, itu bukanlah masalah bagi Matias. Dan benar saja, Matias menggunakan sihir khusus, Tan Iblis Alias muncul dalam lingkaran sihir Matias. Dan singkatnya, tiba-tiba iblis ini merasa kekuatannya meluap, dan nggak bisa mengendalikannya.
Ternyata serangan beracun Matias hanyalah sebuah kedok, serangan aslinya adalah membuat sihir iblis alias meluap, sehingga itu akan meledakkan dirinya sendiri. Iblis ini pun semakin panik, tapi tiba-tiba iblis ini ketawa, lalu mengatakan kalau selama ini dia sudah terbiasa dengan menyerap kekuatan yang ada di sini, dan mengatakan kalau hanya energi sihir segitu saja, dia gak bakalan mati. Karena itulah Marias mengatakan memberinya sebuah hadiah tambahan. Matias mengambil batu sihir dari box item, dan memecahnya kembali. Hasilnya sihir yang dihasilkan oleh pecahan batu, meluap dan meledakkan iblis itu sendiri, penaklukan Matias pun juga telah selesai. Tapi di balik ledakan iblis itu, Matias menemukan sebuah pilar vena naga, biasanya ini mengalirkan sihir, dan digunakan untuk memperbesar skala sihir. Tapi dari pandangan Matias, ini bisa digunakan sebagai pemanggilan 4.000 binatang iblis. Matias pun mulai membayangkan, untuk melawan semua monster iblis itu pasti akan seru. Mengesampingkan fantasi gila Matias, dan kekonyolan mereka segera bergegas untuk kembali pulang. Singkat cerita mereka telah mendarat, Alma dan Luri berterima kasih kepada Iris untuk tumpangannya, tapi Matias baru saja mengingat, kalau Iris harusnya bisa memakai sihir perubahan bentuk. Jadinya Matias minta Iris berubah bentuk, dengan begitu partinya akan bertambah satu orang lagi. Tapi yang lebih penting bagi Matias, dia bisa mendapat kendaraan baru. Awalnya Iris sedikit ragu karena belum pernah memakai sihir itu, tapi akhirnya Iris mencobanya, dan boom, terlihat gadis tanpa helm dan kacamata, dan berambut merah menyala di depan Matias. Secara sigap Luri menutup mata Matias, dan entah mukul atau ngapain Matias gua nggak terlalu paham, gua nggak mau bahas, bodoh amat bae. Singkatnya Iris pun telah diberi pakaian oleh Alma dan Luri, sementara Matias berpikiran, di mana mereka mendapatkan pakaian itu. Tapi yang lebih penting lagi, karena ini adalah perubahan pertama Iris, dia kesulitan menjaga keseimbangan tubuhnya. Dan Matias pun megang tangan Iris, karena ini adalah pertama dia beradaptasi. Matias memberikan sebuah kres kepada Iris. Sementara Luri bertanya, apakah Matias juga bisa membuat kres, tapi Matias menjawab tidak, karena itu hanya stiker yang dia tempel. Mereka pun kembali ke kota, sambil Alma, Luri dan Iris berkenalan kembali sambil jalan, dan ceritanya udahan dulu. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。